Halo, selamat siang. Kita mulai aja yuk. Udah pada sholat, udah pada makan. Yang nggak puasa, Ihsan, Andika, Rizky, Zainul, Yoza, sama Rihana. Semoga sehat semua ya. Kita mulai aja lah ya. Oke, ntar dulu. Saya mau share, taruh. Oke. Saya review dulu yang minggu lalu ya. Jadi hari ini kita membahas saya belum ngasih tugas ya. Oke. Oke, ngebahas dulu yang minggu lalu dulu ya. Kalau ada pertanyaan langsung tanya, oke, oke, oke. Nah, jadi saya go through lagi yang arithmetic coding supaya lebih paham. Kalau ada pertanyaan langsung nanya. Abis itu kita ke dictionary, ya. Oke. Arithmetic coding itu adalah cara kita mengkodekan simbol berdasarkan sequence-nya. Eh, si arithmetic ini tuh ngebantu algoritma yang udah ada. Jadi kalau misalnya ada simbol nih, kita punya dapat kemunculan simbol. Terus ada simbol yang munculnya sering banget ini, probabilitasnya tuh timpang banget sama yang lain gitu. Nah, kalau pakai Huffman itu tidak efisien. Kalau pakai extended Huffman coding, di satu titik dia akan jadi terlalu banyak gitu karena dia akan nyoba semua simbol kan. Jadi satu dua simbol, tiga simbol. Wah, itu akan jadi kompleks itu. Nah, blockingnya makin ribet sehingga dicarilah kemungkinan yang lebih, maksudnya algoritma yang lebih fleksibel daripada extended human coding ya. Oke, udah kita lihat, kita udah kemarin udah belajar. Nah, prinsipnya arithmetic encoding itu cuman gini aja gitu. Misalnya kita punya interval nih. Nih, intervalnya kan kalau kemunculan sama nggak muncul sama nggak muncul kan 0 sampai 1 kan. Jadi kita punya simbol-simbol nih. Simbol yang ini kemungkinannya berapa persen, yang ini berapa persen, yang ini berapa persen gitu ya. Nah, si algoritma aritmetik itu adalah em, mencari ya satu angka yang bisa mewakili semua simbol di dalam subinterval. Maksudnya gimana sih, Bu? Maksudnya gini. Jadi kita tuh punya intervalnya kan di awal 0 sampai 1 kan. Lalu nanti yang muncul pertama kali siapa? Jadi gini loh, kayak misalnya gini ya. Misalnya gini. Misalnya kita punya eh ntar dulu. Kita punya simbol. Misalnya ini saya gampangin ya. A muncul nih misalnya. A B C D gitulah ya, A B C D. Ini masing-masing simbolnya sama nih. Kemungkinan munculnya 0,25 semuanya. Semuanya 0,25. Oke. Nah, berarti kalau kita punya peluang nih dari 0 sampai 1, berarti kan mereka tuh kemungkinan munculnya seperempat, bener nggak? Jadi si A ini itu kemungkinannya seperempat dari possibility yang ada, bener nggak? B itu juga seperempat gitu ya. Tapi ini kan seperempat 0,25 tambah seperempat berarti 0,5 ya kan? Tapi kan di sini seperempat juga kan. Terus di sini ini C kan, ini 0,75. Kebayang nggak sih? Itu kan ya. Terus sampai di sini D. Tapi kan ini luasnya sama. Jadi peluang mereka muncul, nah berapa gitu? Oke, sekarang gini. Kalau misalnya si A ini udah muncul, nih si A ini udah muncul. Misalnya gini ya, kita udah punya nih distribusi pesan yang ada itu kita punyanya semuanya seperempat kemungkinannya. Sekarang kita dapat message ini misalnya, kebetulan emang sama lagi gitu ya. Kan bisa aja misalnya AB gitu kan boleh aja kan. AB gini kan boleh kan. Nah, misalnya gini. Oke, itu tuh kayak kalian misalnya ngambil pertanyaan cawapres gitu loh. Atau koin deh gitu, atau dadu deh. Dadu kemungkinannya dapat satu berapa? Seperenam kan. Head sama tails itu kemungkinannya berapa? Setengah kan. Nah ini kalau berempat peluangnya sama berarti kemungkinannya seperempat kan. Nah yang kalian mesti perhatiin pada saat yang satu udah keluar berarti peluang yang satunya lagi kan berarti kalau A udah keluar
Berarti kan peluangnya tinggal yang ini, bener nggak? Nah, itu kan jadinya peluangnya udah nggak satu lagi kan, karena udah ada yang muncul kan, sehingga batas atas batas akhirnya kok jadi berubah gitu. Nah, sisa rentang itu tuh dibagi lagi sama sisa peluang yang belum muncul. Jadi kan sekarang si A udah keluar nih. Berarti kan, oh berarti peluangnya sekarang 0. Si A udah keluar 0 sampai 2,5 0,25 nih gitu. Berarti gitu kan. Nah, 0,25 ini tadi dibagi-bagi lagi gitu. Jadi gini lagi gitu. Jadi ini kalau saya kita bilang nih 0,25 gitu ya. Ini 0,25 sorry, ini 0,5, ini 0,75, atasnya masih 1 ya. Nah, berarti kan ini ABCD lagi, tapi rentangnya beda kan dari 0,0,25. Nah, caranya kita tahu bahwa seperempat dari seperempat gimana? Gitu. Kebayang nggak sih? Kalian jadi dia tuh cuma mempersempit aja peluangnya dari batas atas batas bawah rentang sekian tuh jadi makin sempit gitu. Jadi kayak misalnya kita punya peluang segini nih. Misalnya kalian pernah nggak waktu dulu pemilihan ketua kelas gitu ya? Kan ada peluang-peluang setiap kandidat kan. Nanti kalau saya nggak kepilih, berarti peluang dia makin kecil kan, gitu kan, untuk bisa kepilih. Saya ya udah deh, gue jadi sekretaris atau bendahara gitu. Nanti peluangnya makin mengecil lagi gitu ya di round berikutnya gitu. Kayak gitu aja sih sebenarnya prinsipnya gitu. Oke, oke ya. Kita lihat sekarang contoh. Misalnya kayak gini ya. Sekarang contohnya A, B, C pagar dengan probabilitas kayak gini. Nah, si probabilitas ini tuh bakal kayak gitu. Hanya yang berubah itu rentangnya aja gitu. Jadi kalau kalian ini tuh yang susah dari aritmetik itu teliti aja sebenarnya, ngitungnya teliti. Yang bikin susah tuh koma-komanya, fractionsnya itu loh yang susah gitu. Nah, nanti kalau di OAS muncul, yang mengerikan tuh adalah kalau kalian salah ngitung batas atas batas bawahnya, terus pengalih penjumlahannya salah, itu nanti tag-nya pasti salah, udah merembet gitu. Nanti pada saat kalian encode salah, decode lebih berantakan lagi gitu. Udah ya, sampai sini udah oke. Nah, berarti kan kalau saya kalian punya source kayak gini, berarti source kalian ada 4 kan? Berarti kan peluangnya tuh begini kan? Ini 0 sampai 1. Si A itu peluangnya 40% ya. 40% berarti di sini ya. 0,4. Dia di sini nih si A nih gitu. Si itu dari 4 itu dia 0,3%. Berarti ditambahin kan? Berarti di sini 0,7%. Si C 10%. Berarti di sini 10% nih ya. Dia di 0,8 gitu. Sisanya 20% itu punyanya C. Jadi di sini A, di sini B, di sini C, di sini D. Sampai sini clear nggak? Nah, ini kan rentangnya 0 sampai 1. Ibu maaf Bu, San, gimana San? Boleh? ABC sama Fager harusnya. Oh iya, Isan pintar. Makasih, thank you. Maaf, pagar. Oke, pagar ya. Nah, ini si komposisi 40, 30, 10, 20-nya tuh di bawah-bawah gitu. Jadi nanti kalau misalnya udah nih, yang muncul siapa duluan misalnya? A dulu gitu kan ya. Ya udah, berarti kan rentangnya 0 sampai 0,4. Ya kan? Tapi dibaginya gitu lagi nih. Di sini 0,4-nya, di sini 0,7-nya, di sini 0,8-nya. Cara ngitungnya gimana? Tinggal ngitung rasio aja kan, selisih-selisih mulainya kan. Oke, kayak gimana sih? Coba kita lihat. Nih, subinterval pertama nih ya. Ini saya clear aja lah, pusing kan, kasihan. Oke. Nih, subinterval pertama, ingetin ya. Ini tuh tanda ini penting ya. Kalau siku gini tuh berarti sampai nolnya tuh masuk, kalau gini tuh nggak masuk ya, lebih kecil dari ya. Nanti kita lihat di belakang kelihatan. Jadi mulai dari 0 sampai 1 nih. Berarti kan yang muncul si A dulu nih. Berarti ya udah intervalnya yang ini dong. Berarti next interval peluangnya tuh udah berkurang karena A udah muncul. Berarti sekarang round berikutnya probability-nya tuh skalanya 0 sampai 4. Oke, udah ya kita clear sekarang. Si A-nya udah keluar, berarti simbol kedua nih. Lihat, perhatikan bahwa sekarang intervalnya udah bukan 0 sampai 1.
Nah, berarti kan dari interval 0 sampai 0,0 sampai 0,4 itu gimana sih ngitung? Ini tuh 40% dari 4. 0,4 tuh berapa gitu. Ini 70%-nya, ini 80%-nya tuh gimana? Tapi kan ini selalu gini kan, A, B, C sama pagar kan. Nah, cara ngitungnya ya kayak gini aja subintegral. Ini tuh batas bawahnya, ini batas bawah. Air mau hidup? Nggak dinyalain kalau nggak ikut. Rafli, mute dulu. Mabuk. Oke. Ntar dulu. Oke. Udah ya, sampai situ. Nah, ini kan kita ngitung selisih nih. Jadi ini tuh yang kalian mesti perhatiin tuh adalah simbol kedua yang muncul kan B. Lihat, subintervalnya kemana? Kedua kan. Berarti dia ada di sini kan. Ini B, sorry. Ini B, ini C. Oke. Di sini kan subintervalnya. Berarti kita harus ngitung nih. Dia tuh posisinya di mana? Berarti kan 0 ditambah 0,4. 0 ditambah 4 dikali. Ini tuh adalah intervalnya dia. Interval dia tuh antara 0,4 sampai 0,7 kan, B itu. Jadi ini perhatikan, itu selalu kalau subintervalnya sama, dia pasti sama dong batas atas sama batas atas sama batas bawahnya. Dikaliin, ya ini si rasio apa posisi awalnya dia itu berarti kan ini batas atas yang baru dikurangi batas bawah, batas atas yang baru dikurangi batas bawah yang baru gitu kan. Kayak gitu aja gitu. Jadi ini sebenarnya menghitung rasio kalau dari 0 sampai 0,4 4 0,4-nya di mana gitu. Gitulah. 40%-nya di mana gitu. 4/10-nya di mana gitu. Dah, terus kan dapat ya. Jadinya ini kan. Berarti kan sekarang intervalnya berubah dong. Jadi ini jadi 0,16. Ini jadi 0,28. Kenapa? Karena ini hasil perhitungan subinterval yang tadi kan. Nah, sekarang simbol ketiga B. B di subinterval kedua. Berarti kita ngitung lagi dong. Range-nya intervalnya berapa. Ininya sama kan? Karena B itu di subinterval 2. Antara 4, 0,4 sama 0,7. Ya kan? Tapi batas bawahnya udah jadi 16. Ini batas atas, batas bawah. Ini batas bawah, ini batas atas dikurangin batas bawah. Gitu aja sebenarnya rumusnya. Sehingga kita akan dapat baru lagi nih. Sampai sini clear nggak? Jadi kita sekarang mulainya udah bukan dari 0,16 lagi, tapi mulai dari 0,208 sampai 0,244. Nanti kan gitu lagi tuh. Tapi yang berikutnya kan C. Berarti nanti ininya jadi 0,7, ininya jadi 0,8 gitu. Jadi geser aja gitu. Si polanya tuh nggak susah gitu, berulang aja kayak gitu. Udah ya, nah lihat. Jadi kan kalau C sekarang ininya kan jadi 0,7 sama 0,8 karena kan dia mau mengalihkan posisi dia di interval ini kan. Ya udah ini batas bawah yang baru, batas bawah baru, batas atas baru, batas atas baru, batas bawah baru. Hitunglah kaliin sama batas atas batas bawah subintervalnya dia. Sehingga kita dapat interval yang baru gitu. Dah. Sekarang yang kelima, lihat ininya jadi 8 sampai 1. Hitung-hitungannya tetap sama. Dapatlah kita intervalnya ini. Kodiknya kayak gimana? Nah, arithmetic coding itu adalah sebenarnya gini, kita mencari ya, untuk kemunculan sequence kayak gitu tuh dia ada di posisi mana gitu. Bilangannya di mana. Jadi kayak misalnya ini tuh kita kecilin lagi ya. Kayak misalnya oh tadi tuh 0,0 sampai dari 1 ya. Terus ternyata dia turun ada di 2, berapa nih? Jadi 0,4 gitu ya. Gitu ya. Terus nanti di sini jadi makin kecil ya di sini. Terus di sini makin kecil lagi ya. Nah, di sini makin kecil lagi gitu ya. Nah, dapetnya kan ini ya. Berarti angka codingnya berapa? Dijumlahin terus dibagi 2. Jadi ini tengah-tengahnya gitu. Nah, itulah angkanya.
angka codingnya gitu. Itulah yang kita peroleh gitu. Sampai sini oke nggak? Ibu mau nanya, Bu. Tanya San, boleh. Itu kenapa ditulisnya titik dua, misalnya itu tuh yang di atas titik 208. Kenapa nggak 0,208, Bu? Jadi bingung Males, kalau misalnya mau ngitung pakai ya, otomatis. males nulis aja ini mah. Tapi Pokoknya kalau bisa ada kan pakai 0, itu? iya, emang no koma, San. Ini Oh, mah dia nggak mau nulis aja. Harusnya kan dia males banget gitu loh. Harusnya no koma gitu dia nggak mau nulis depannya. tapi Ya, kalau misalnya di coding tetap ada nolnya apa gitu aja, Bu? Titik ada, ada, 208. Nanti ada, kan, oh ada. ada, San. Kalau nggak nanti bingung dianya. Oh Pasti iya, nanti Bu. bisa, dia bilang ini bukan angka, dia pasti marah kan. Kalau kok ada sini, si compilernya nanti ngamuk. Soalnya kalau dihitung pakai matematis jadi rada bingung. Titik 208 apa ya? Iya benar, benar, benar. Harus ada nolnya. Bagus deh pertanyaannya, benar harus ada nolnya. Ya, ini ada nol aja, cuman nggak diketik aja. Good question. Oke ya, gitu. Kalau ada yang nggak jelas langsung nanya, nanya apa aja boleh. Saya sekarang suka nggak ngeh gitu kalau itu tuh tidak jelas gitu. Oke, good. Thank you, San. Udah ya, ini kan interval terakhir kan. Ya udah interval terakhir berarti jumlahin bagi 2 sehingga kita dapat angkanya ini gitu ya. Oke, tapi nanti yang di rata-rata aritmetiknya ini. Tapi nanti yang dipakai buat decode tuh yang ini, batas bawahnya. Soalnya kalau ngambil rata-ratanya nanti semuanya jadi geser gitu. Jadi kita harus tahu lantai bawahnya berapa nih untuk si interval tag-nya gitu. Nah, tag-nya tuh kan rata-ratanya ini ya, tapi yang nanti dipakai buat ngedekode tuh yang ini ya, yang bawahnya ya. Nah, ngedekode-nya gimana? Nah, ngedekode-nya tuh ngebalik. Sebenarnya bukan traceback, tapi jadi tadi kita mungutin angka kan. Sekarang kita mungutin, sorry, ya. Tadi kita nyari angkanya, nanti kalau kita ngedekode, kita nyari hurufnya dari representasi angka. Kebalik gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya ini kan representasinya gini ya. Sebenarnya kalau kita lihat rentangnya itu kan yang kayak tadi saya bilang kan, makin lama makin kecil gini kan, makin sempit. Nah, si sempit ini tuh mengkerucutkan, menggambarkan kepada kita rentang kemungkinan kemunculannya gitu loh. Jadi kayak misalnya gini deh, kalian misalnya undian nih, terus ada hadiah misalnya laptop, handphone, sama piring gitu misalnya. Handphone ada 10, mobil laptop ada 5, handphone ada 10, piring ada 1000 gitu kan, misalnya gitu. Nanti kan pada setiap saat, oh dia udah menang, laptop 1, wah dia laptop berkurang gitu kan, possibility-nya makin kecil kan. Jadi kalau kita mengharapkan itu muncul jadi makin nggak mungkin. Nah ini juga gitu, tapi ingat bedanya yang tadi ya, contoh saya yang misalnya undian, itu kan tidak berhubungan. Kalau ini tuh sequence gitu, ingetin bahwa ini tuh kita mencari sequence ini gitu. Jadi sorry kode sih, sequence ini kalau kita gambarkan, kita petakan ke dalam nilai aritmetik, itu tuh angkanya ini tag-nya gitu. Untuk urutan ini, kalau tadi kan nggak bisa aja sih misalnya, oh bisa nggak sih mungkin gue menang laptop, mobil, laptop, mobil gitu. Atau saya seorang boleh menang berapa kali gitu urutannya, tapi mesti gitu gitu. Nah itu kayak gitu. Nah, lihatin, jadi ini tuh kan makin lama makin kecil kan. Ini tuh rentangnya tuh sebenarnya makin sempit. Nanti rata-ratanya diambil. Nah, ini bagus sih sebenarnya, algoritmanya cerdik gitu ya. Jadi dia mengecilkan peluang kemunculan sehingga tapi dihubungkan dengan posisi dia di dalam subintervalnya sehingga nanti bisa ditrace balik. Ini tuh tadi yang mengakibatkan, yang menyebabkan kita punya interval baru tuh siapa sih gitu. Jadi kan nanti ngebalik ya. Ini kok ujung atas sebenarnya tuh ada di mana sih? Oh, dia ada di sebelah sini. Oke. Berarti kalau gitu dia segini tuh kan dia subinterval 3 ya. Berarti kalau gitu dia dari 0,7 0,8. Berarti sebenarnya dia satunya berapa? Oh, 1 sama 0-nya ini. Kalau 1 0 sama 0-nya ini berarti siapa? Oh, ini gitu kan. Dan seterusnya gitu, dan mundur jadinya. Retreat-nya baiknya gitu. Gitu ya. Nah,
Oke. Nah, kalau ini tuh menggambarkan ini. Ingat nggak saya pernah cerita waktu kita ngitung tunstal. Ingat nggak? Kayak mama makan malam lama sekali gitu kan ya. Kan M kan ada kan? M sama AM kan kalau di tunstal kan. Mama makan gitu ya. Terus ada gini kan. Kalau di tunstal kan. Ini cara ngitung. Ini gimana kemunculan ini? Iya, lihat aja kan di awal kan ada kan hurufnya ada apa aja sih? Ada A apa L L M N K L gitu kan. Nah, kalau AM gini gimana ngitungnya? Berarti kan ngitungnya adalah probabilitas A dikali probabilitas M. Kalau yang ini probabilitas A dikali probabilitas K. Sama ini. Coba perhatiin. Nih ya, misalnya kita intervalnya 0 sampai 1 nih. Panjangnya 1 nih. Letter yang mau keluar A nih ya ceritanya. Input letter yang kita baru keluar A ya. Berarti kan intervalnya 0,1. Pada saat A udah keluar dengan peluang 0,4 gitu. Pada saat B keluar, itu peluangnya dikaliin gitu. Berarti peluang A dikali peluang B. Jadi peluang A keluar tuh 0,4, peluang B keluar 4 gitu ya, dikaliin. Jadi berapa sih tadi? Pokoknya dikaliin akhirnya dapat jadinya segitu gitu ya. Pokoknya dikaliin aja. Nah, kalau misalnya B-nya keluar kalau ini B ini tuh A sama B. Nah, ini A kali B kemungkinan keluar A, keluar B sama keluar B. Berarti 0,4, 0,3, 0,3 gitu ya. Nah, ini probabilitas keluarnya A, B, B sama C. Kaliin probabilitas A kali ini karena gitu. Jadi kan ya kan 3 kali 4 kan? Ini kan 0,4 ya. Ini 0,4 kan? Nah, ini kan 0,4 dikali 0,3 berapa? 0,13 kan? 0,12 kan? Benar nggak? Nah, ini 0,12 dikali 0,3 lagi kan? Jadi 0,36 kan? Terus 0,36 dikali peluang C berapa? 0,2 gitu dan seterusnya ya. Jadi ini sebenarnya cuma nge-trace aja. Tapi yang harus di-highlight adalah kalau kalian punya simbol berurut itu berarti kaliin tuh possibility-nya gitu. Jadi kayak misalnya apa? Ada simbol pasangan wakil presiden sama presiden gitu ya. Kemungkinan kemunculan misalnya presiden A sama presiden C, ya udah probabilitas kemungkinan kemunculnya terpilihnya presiden A dikali kemungkinan terpilihnya wakil presiden C, misalnya gitu. Kira-kira gitu. Oke. Jadi it's about probabilitas aja gitu dari 1 tuh berapa. Udah ya, sampai sini udah clear ya. Nah, sekarang kalau kita balik berarti gimana? Kalau di decode, ini kan pakai batas bawah. Yang kayak tadi saya bilang, intervalnya tuh tetap 1 dari awal, nggak mundur gitu. Tapi kita bilang, nih ya, dia tuh kalau di interval sepanjang ini ada sebelah mana? 0,23 kan kalau kita buat begini kan, ini 0,4, ini 0,7, ini 0,8, ini 1, ini 0. Dia ada di mana nih? Ini 0,4 nih. Di mana? Di sini kan? Berarti siapa? A. Ya kan? Gitu. Dah. Sekarang Bu, tapi ngitung lagi. Tapi berarti nanti kita kan pakai interval yang kayak gini lagi kan? Sekarang kita mau cari nih. Oke, sekarang intervalnya si A udah ketemu. Berarti sekarang dari 0 sampai 0,4 hitung lagi kan? 0,4-nya di mana, 0,7-nya di mana, 0,8-nya di mana gitu kan? Nah, itu kan udah dihitung pada saat ngedekode. Berarti pakailah tadi nilai-nilai yang tadi. Nah, ini. Nih yang tadi yang saya maksud itu adalah ini kan tadi udah kita hitung. Pakailah ini. Terus kita cari 0,23608 tuh ada di mana? Di sini nggak ada dong. Di sini dong adanya, ya nggak? Berarti di sini tuh interval berapa? 2. 2 tuh siapa? B. Tapi berarti intervalnya sekarang jadi 0,16 sama 28. Ya kan? Nah, kalau di 16 sama 28 kan ngambil si subintervalnya B kan? Ini 40% segala macamnya berapa? Ini kan tadi kita udah hitung kan.
Cari lagi, ini lagi. Ini di mana nih untuk interval itu? 23 ya. Di sini ada nggak? Nggak ada dong. Di sini dong berarti. Berarti di sini kan? Berarti B lagi. Gitu kan? Oke. Next. Berarti sekarang intervalnya ini. Nanti cari lagi ini di interval ini yang udah dicop-cop lagi jadi 4 bagian itu dia ada di sebelah mana. Nah, jadi kalian bisa bayangin tingkat kesulitannya kalau nanti UTS tuh, UAS tuh, kalau ada soal ini keluar, kalian harus ngerti ngitung koma-koma. Kedua, kalian jangan salah baca gitu. Kayak misalnya, intervalnya jangan sampai salah. Tapi kan kalau tadi udah nge-encode, harusnya tahu dong, kok jadi C sih? Nah, itu udah tanda-tanda gue salah ngitung nih berarti gitu. Ya, oke. Dah, berarti sekarang kan 0,208 sama 244. Sama lagi, ini cari, ada di mana dia? Di sini ada nggak antara ini? Nggak ada dong. Di sini? Iya kan? 2224, 236. 0,236. Nggak ada juga, di sini nggak bisa. Nggak, di sini nggak ada. Di sini berarti 236 kan? 23608. Berarti ada di sini kan? Siapa yang ada di sini? Area ini. Ini ada C. Dah, mundur lagi nih sekarang. Jadi ini kan, carilah ini. Ini ada di mana? Nah ini nih, mulai nih. Ini akan terjadi kebingungan nih. Di sini ada nggak dia? 236. Nggak ada dong, ini 234. Nggak masuk kan? Di sini masuk nggak? Nggak masuk, ini 235. Di sini masuk nggak? Ah, ini pas, Bu. Nggak bisa, soalnya ini tuh, hold on. Berarti ini ke sini nggak bisa. Kenapa? Karena ini tuh, ingat nggak yang tadi saya bilang begini? Jadi, ini tuh dari 0,2232 sampai sebelum, jadi kayak misalnya lebih kecil dari 10. Berarti 10-nya masuk nggak? Nggak kan? Berarti kalau kayak gini kan lebih kecil dari ini. Berarti ini masuk nggak gitu? Ya misalnya ini kan batasnya gitu ya. Ini tuh nggak masuk dia. Dia nggak masuk ke sini ke 08. Jadi 0,23607. Nggak masuk ini. Karena batasnya di sini gitu. Si siapa namanya si subintervalnya. Berarti dia adanya di sini. Nih. Dia masuknya ke sini karena kena ininya kan, kena sikunya sama dengan 8-nya tuh ada di sini. Berarti dia ada di sini, berarti dia ada di pagar. Nah itu, gitu-gitu tipis-tipisnya itu bahaya gitu. Jadi simbol ini itu bukan nggak ada artinya gitu. Itu tuh kayak lebih kecil sama dengan lebih kecil gitu. Jadi ini X ya. Ini 0,208. Ini 0,244 gitu. Nah, kalau kayak gini itu jadi bentuknya begini. Karena si ininya nggak masuk. Kecuali kalau misalnya ini sama dengan juga, maka ini jadi siku juga gitu. Ya gitulah notasi-notasi. Nanti saya tunjukin ya. Tadi saya pusing. Jadi notasinya tuh, coba, Ihsan aja tadi pusing kan notasi. Jadi notasi penulisan, itu kalau di matematik, di coding dan lain sebagainya, jangankan coding. Maksud saya coding ya, misalnya kayak kurang titik koma, kurang kurung, salah kurawal atau apa. Atau misalnya header apa misalnya pakai slash atau enggak gitu kan ya. Jangankan kayak gitu, representasi codingnya kan juga jadi kacau gitu. Jadi kalian harus teliti. Oke ya, sampai sini clear ya. Ini kan dibalik aja, dapat hasilnya. Nah, nanti PR saya kasih. Nah, ini udah dibahas kemarin, decodingnya tuh kapan? Kapan kita tahu message-nya udah selesai? Itu pertama, bisa dibilangin dari awal. Ini message-nya panjangnya berapa karakter gitu. Atau dikasih end of string gitu. Jadi kita kasih tahu, ini kalau udah ada tanda ini berarti udah selesai nih ya message-nya gitu. Nah, itu nanti dihitung juga probabilitas dari akhir pesannya. Dah ya. Nah, sekarang ini agak-agak tricky nih. Binary code dengan arithmetic coding. Jadi yang tadi kita dapat tag-nya itu mau kita rubah jadi dalam bentuk biner. Iya kan,
kan nggak bisa kita nge-encode-nya pakai angka koma. Kan encoding harus biner, ya kan? Jadi kita tadi udah dapat tag-nya tadi 0,23 sekian kan. Terus kita cek nih probabilitas pesan yang di-encode-nya berapa gitu. PX-nya berapa. Terus hitunglah batasan truncating. Apa sih batasan truncating? Batasan truncating itu adalah mau ada berapa koma, mau ada berapa angka di belakang koma. Tapi ini komanya di biner. Jadi LX itu adalah panjang, ada berapa bit di belakang koma yang dibutuhkan untuk merepresentasikan pesan ini. Kemungkinan pesan ini muncul. Tadi pesannya apa? Ini kan? Berarti probability-nya berapa? ABBC pagar kan? Probability-nya berapa? Berarti probability A dikali probability B, probability. Jadi 0,4 dikali 0,3 dikali 0,3 dikali 0,2 dikali 0,1 misalnya gitu. Udah, oke, clear nggak? Nah, sekarang saya pengen kalian melogikkan rumus. Berarti kan kemungkinan kayak yang tadi saya bilang, mama makan malam gitu kan. M itu berapa probabilitasnya? Mama. AM berapa probabilitasnya? Berarti ini dikali ini. Sama aja selalu gitu ya, selalu gitu. Oke, sekarang kalau kita udah tahu probabilitas ini, kenapa ada log? Ini log berapa? Ini log 2 karena kita ngomongin biner kan. Log itu apa sih sebenarnya? Kalau log 2 berarti apa? Log itu kan inverse-nya pangkat ya? Ya nggak? Jadi kalau misalnya kita punya pangkat, inverse, kalau misalnya tambah inverse-nya kurang. Kalau kali inverse-nya bagi. Kalau pangkat inverse-nya log. Karena misalnya kita bilang, ini misalnya log 2, 8, itu berapa sih? 3 kan gitu. Jadi 2 dipangkatin berapa sih supaya jadi 8 gitu kan? Ya. Nah, dengan kata lain adalah gini, batasan truncating itu adalah kita ngecek untuk probabilitas message ini, kita tuh kira-kira butuh representasi biner berapa panjang gitu. Ini tambahin satu tuh in case kurang gitu bitnya. Jadi lebih baik lebih. Jadi kalau misalnya gini ya, representasinya misalnya gini, dia tuh harusnya 0,011 dilebihin 1 gitu ya. Karena siapa tahu ada pembulatan jadi dia butuh lagi sepersekiannya gitu. Kalau lebih kan jadi 0 aja ya. Sebenarnya kan kalau misalnya di koma ini nolnya mau ada mau enggak, mau dikasih 0 sampai besok juga nggak ada pengaruhnya kan. Mending lebih kan, bener nggak? Tapi kebayang nggak kalau misalnya dia harusnya segini kepotong gitu. Nah ini hilang. Nah itu satu ketelitian juga gitu. Bisa tambah nggak teliti kodenya gitu. Gitu ya, gitu ya. Nah jadi kenapa ada log? Karena kita ngomongin representasi biner. Harus berapa panjang supaya kita bisa mewakili si apa namanya si siapa probability X-nya. Kenapa seper? Kenapa seper coba? Karena ini tuh di belakang koma. Kalau kita punya biner nih, kita punya binernya di belakang koma kayak gini. Itu tuh seper semuanya jadinya. Jadi ini tuh setengah gitu ya. Ini 1/4. Ini berapa? 8. Ini 1/16 gitu. Nah, makanya seper PX itu karena si PX-nya berapa? Ya udah, gue mewakili si seper itu pakai seper berapa. Jadi ini kan sebenarnya 1 dikali 2 pangkat minus 1 gitu kan ya. Ini 2 pangkat minus 2 gitu. Ini 2 pangkat minus 3. Ini 2 pangkat minus 4 gitu. Dan seterusnya. Nah, seperti saya pernah bahas di minggu lalu, kelemahan dari suatu sistem, makanya ada sih nanti ada yang cara kalau di Orkom ya atau Orkom atau Arsikom lah ya nama kuliahnya. Itu tuh ada representasi yang pakai mantisa lah, pakai rumus apa IEEE yang nanti tuh memastikan representasi biner dari suatu float itu sangat-sangat presisi gitu. Tapi secara umum itu selalu pembulatan gitu karena susah. Jadi kita punya angka nih. 27
0,3313941 itu. Misalnya, ini tuh dideketinnya pakai seper-seper ini. Semakin panjang, semakin mendekati, tapi nggak pernah persis gitu. Kebayang nggak? Karena dia harus selalu kelibatan 2. Jadi itu nanti komputer tuh banyak masalah di pembulatan lah ini itu. Nah, itu tuh jadi banyak yang harus dilihat lagi gitu. Udah sampai sini oke ya? Rumus aman ya. Nah, sekarang kita lihat. Kayak tadi lagi nih soalnya. Tag-nya kita udah dapat kan? Ini yang tadi. Kita udah dapat tag-nya. Terus apa? Kita mau jadiin dia biner kan? Nah, probabilitas dari ini itu kita kaliin kan? 0,4 kali 0,3 kali 0,3 kali 0,1 kali 0,2. Dapatnya ini kan? Ini jadiin biner berapa? Berapa panjang? Masukin rumus lah. Masukin rumus. Sini, yang tadi. Berarti log 1 per 0,072 ditambah 1. Berarti panjangnya itu harus 12. Gitu. Jadi ini sebenarnya 11 ya, cuman ini kalau 12 tuh jadi ini nggak apa-apa juga gitu. Nah, ini dijadiin biner itu kalian ngitung aja gitu. Ya dihitung. 0,23608 itu berapa tambah berapa tambah berapa. Kalau ini tuh kalau kita lihat ya berarti ini ya, kalau dari sini kan ini kan 2 minus 1, ini minus 2 gitu ya. Ini minus 3. Nah, seterusnya ya. Berarti ini tuh berarti 1 per 8 ditambah 1 per 16 ditambah 1 per 32 ditambah 1 per 64. Bener nggak? Kan ini ya. Ini kan 8, 16, 32, 64. Nah, ini tuh nggak ada kan? Karena 0 kali. 128, 256, 512. Berarti ini ditambah 1 per 1024. Sama ini. Ditambah berapa? 1 per 2000. Hitungin lah. Gitu ya, berapa? Nah, itu tuh. Nah, kita hitung sampai dia maksimum segini panjangnya. Nah, berarti representasi binary-nya ambil belakangnya aja, depannya nggak usah. Berarti ini. Gitu. Jadi ini tuh representasinya ini. Ya kalian sabar aja, hitung itu tambah segitu, tambah segitu, tambah segitu, tambah segitu. Gitu. Gimana ya caranya kalau manual ya? Kalau nggak manual sih susah itu harus jumlah-jumlahnya, jadi kayak pas-pasin gitu, kurang sedikit, tambahin sedikit, tambah sedikit. Begitu, oke. Udah ya, bisa. Oke ya. Sekarang kalau nggak ada pertanyaan, nah sekarang ini. Kita punya source baru nih. 1,4 ya ABCD. Setengah 0,25, 0,125, 0,125. Gimana caranya menentukan binary code untuk masing-masing simbol? Oke, ini sebenarnya rumusnya ada yang salah nih. Gitu. Saya tadi sampai nanya loh, sampai nanya ChatGPT, bagus juga deh. Ini tuh, saya nggak ngerti. Lu maksudnya apa sih gitu ya? Ini nih harusnya XI ya. Ini tuh harusnya XI juga. Nah, sekarang saya jelasin dulu ya. Yang kalian nggak ngerti langsung nanya. Simbol udah tahu kan? Simbol tahu dong, ABCD. Probabilitas simbol tahu dong, kan udah dikasih tahu. Oke? Nah, kita kan mau cari kodenya kan? Sekarang kita tuh harus ngitung fx dulu. Fx ini itu kumulatif. Jadi dia penjumlahan sampai dia nilainya 1. Jadi dia selalu dijumlahin. Jadi fx itu yang pertama itu dia akan ikut probabilitas yang pertama. Ada yang mau nanya nggak? Siapa barusan? Hah? Yoza? Yoza enggak deh. Yoza enggak. Enggak. Yoza mute kok. Oke. Gitu ya. Fx yang kedua dari mana? Fx yang kedua itu adalah yang pertama ditambah yang kedua. Berarti berapa? 0,75. Ini sampai sini ngerti?
fx berikutnya adalah yang kedua, ketiga, kumulatif gitu loh. Ditambahin lagi. Jadi berapa? 0,875. Fx terakhir adalah apa? Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Itu berarti 1. Sampai sini udah oke belum? Ngerti nggak fx gimana ngitungnya? Ngerti ya? Dah. Nah, sekarang rata-ratanya gitu. Kita mau ngitung rata-ratanya. Nih ya, kalau nggak percaya, saya coba. Mana ya? Oh ini. Liatin. Sepintar ini loh ChatGPT. Mana? Dia bagus ngejelasin. Kok hilang ChatGPT saya? Ntar lu. Kemana? Oh hilang. Oh kesini kayaknya tadi. Tunggu ya, sabar ya. Sabar teman-teman. Kayaknya ke bawah ke. Nggak ada ke close, ChatGPT-nya hilang. Ke close ini. Ntar ya, kali saya buka dulu. Kita lihat ya. Ini saya saking bingungnya nih tadi. Sampai kalau kayak gitu sih. Nah ini ya. Jadi kalian sebenarnya bisa ngecek nih ya. Nah, dia bilang fx1 itu represent cumulative probability up including simbol i. Jadi ngitungnya yang tadi kayak saya bilang. Nah, average value tx itu adalah probability range untuk suatu simbol. Jadi makanya atasnya tuh ada bar gitu tuh karena rata-rata. Nah, cara ngitungnya adalah kayak gini. Mana? Oh ini. Oke, sabar ya. Yuk dulu. Nah, ini ngitungnya teks itu berarti gimana? Berarti kita hitung dari sini kan, fx dulu kan. Fx untuk simbol yang ini ya. Berarti ini 0,5 gitu kan. Ditambah setengah dari probability yang ini kan. Berarti 0,5 kan. Hold on, kok gitu? Tunggu. 0,5. Oh, yang pertama fx-nya masih 0. Sorry. Ya kan, yang pertama belum ada. Berarti ini 0. Sorry ya. Nah, ini 0. Nah, itu. Tambah setengah dari 0,5. Berarti kan dapat 0,25 kan. Terus berikutnya, berarti yang berikutnya ini ya. Saya ganti warna. Berarti yang berikutnya sekarang 0,5 ditambah setengah. Ini kan yang ini. Ditambah ini. Jadi ini fx untuk sebenarnya ini xi ke minus 1 ya. Xi minus 1, ini xi. Ini notasinya dia bener nggak ya nulisnya? Please. Kayaknya harusnya si ChatGPT juga bener sih. Kok ini nulisnya gini ya? Kok saya bingung ya menotasinya ini ya? Nah ini berarti gini ya. Jadi setengah kali 0,25. Berarti berapa? Setengah ditambah 0,125. Jadi 0,625. Sampai sini kebayang nggak? Dapat kan? Dah. Next. Nextnya ganti warna. Berarti berikutnya adalah 0, ini kan berarti 75 ditambah setengah dikali 0,125. Berapa? Jadi dapatnya ini. Ya kan? Oke. Berikutnya lagi. Berarti yang ini sama yang ini. Berarti 0,875 ditambah setengah dikali 0,125.
Berarti dapatnya ini gitu. Dah, sampai sini udah dapat? Udah ngerti? Oke ya. Nah, kalau udah binernya dihitung nih. Kalian ngitung kayak yang tadi. Ini kan seperempat ya. Ini kan setengah. Ini kan setengah. Ini kan seperempat. Berarti yang ini dong nyala. Bener kan? 1010. Nah, jangan lupa nih dihitung ya. Nah, ini yang akan menentukan di P-nya. P-nya itu berdasarkan ini ya. Yang ini aja ikutin ya. Nah, jadi kita tahu harus berapa digitnya tuh loh. Mau berapa digitnya gitu. Dah, 0,0625 tuh berapa? Setengah ditambah 1/8. Berarti 101. Dan seterusnya lah ya, ini hitung lah ya. Ini hitung lah ya. Pokoknya ini pokoknya transisi lah. Pokoknya hitung dengan penuh kesabaran lah ya. Gila sih ini kalau ujian nggak tahu lah, saya kayak butuh seharian deh. Kenapa nih 1,111? Ini kan kayak misalnya setengah tambah 1/4 tambah, bentar ya. Itu tuh berapa sih harusnya? Setengah tuh kan 0,5 ditambah 0,25 ditambah 0,125. 125. Ditambah 0,625. Satu. Iya. Ya pokoknya 1 ditambahin ya, setengah tambah 1/8. Setengah ditambah 1/4 tambah 1/8 tambah 1/16. Dapatnya ini. Nah udah. Kalau udah dapat kan ini kan sebenarnya kelihatan ya panjangnya. Nah ini kan 2. Sebenarnya 1 aja cukup. Nggak apa-apa gitu. Ini 2 ya. Berarti ini dihapuskan. Nggak. Jadi ya udah 0,1 aja gitu. Jadi ini 0,101. Ambil belakangnya aja. Ini 010. Yang ini 1101. Yang ini 1111 gitu. Udah. Jadi kalian kebayangkan sebenarnya aritmetik itu perjalanan panjang kita mendapatkan suatu tag. Nah, si tag itu nanti kita ubah menjadi bentuk biner. Atau kita juga bisa ya udah ini semuanya aja kita satu-satu aja. Jadi hitung per simbol gitu. Oke ya, nih saya back dulu. Nanti yang dictionary gampang sih, tapi harus sabar. Nah, kalau ini kan untuk masing-masing simbol ya. Kalau ini untuk message. Jadi nanti kalian pada saat ujian hati-hati baca binary code untuk message atau untuk per simbol. Kalau per simbol, kalian hitung per simbolnya. Kalau message ya kalian hitung dulu representasinya gitu. Berarti kalau pakai kalau simbol kalau kayak gini ya untuk message, berarti kita harus tahu dulu si arithmetic code-nya itu kan. Kalau ini nggak usah dihitung, langsung aja iniin. Langsung dihitung manual aja. Langsung dikodein gitu. Nah, problemnya kalau pakai algoritma aritmetik itu kalau makin panjang message-nya kan intervalnya makin kecil, berarti kan ketelitiannya makin berat kan, makin banyak di belakang koma. Sementara komputer susah, dia nggak bisa sepresisi itu. Jadi kayak kalian punya komputer nih. Zaman dulu kan komputer ada yang 8 bit kan, 16 bit kan, 32 bit. Sekarang yang kalian berapa? 64 bit misalnya. Itu kan ada batasannya tetap. 64 bit tuh kalau misalnya kita hitung pakai seper tambah 1/2, 1/4 itu pasti ada yang representasi yang miss gitu, yang tidak terwakili. Nah, itu mengerikan. Nanti ada versi 2-nya. Udah ya, sampai sini oke ya. Arithmetic clear ya. Thank you. Nah, sekarang kita masuk ke dictionary. Nah, dictionary itu gampang, Aih, tapi nyebelin. Ini nyebelin sih, tapi gampang. Cuman apa ya, clerical lah gitu, tedious lah gitu ya. Oke, ini gampang banget. Dictionary itu sebenarnya cuman nyatet. Jadi kalian kalau misalnya punya, misalnya kalau di OS belajar lookup table gitu ya, itu kan kayak database lah gitu sebenarnya. Jadi kita punya catatan aja, simbol-simbol yang sering keluar tuh dicatat sama dia. Nah, dictionary teknik itu
Jadi kita lihat aja misalnya kayak oh kode ini, kayak kalian ngeliat apa ya, lihat kode barang deh misalnya oh kalau nasi goreng kodenya berapa? Oh A172.045 gitu. Itu dictionary kan? Nah, ini tuh bagus buat teks atau instruksi komputer. Dia bisa statik, bisa dynamic si dictionary-nya. Kalau dictionary-nya itu statik, dia tuh punya dictionary yang udah tetap gitu. Jadi ya gitu aja gitu. Nggak kayak buku telepon, itu tuh static dictionary tuh. Atau apa? Kamus gitu ya. Tapi problemnya kalau kita pakai static dictionary itu kacau. Misalnya bahasanya beda, terus misalnya domainnya beda gitu ya. Nah, itu nggak bisa tuh problem. Jadi kita pakainya apa? Pakainya dynamic. Gimana cara bikinnya? Tergantung input. Jadi pola dikodekan dengan indeks, offset, atau address pada dictionary. Nah, nanti semakin banyak semakin banyak data yang ada di dictionary itu makin susah nyarinya gitu. Gak apa-apa, nanti dibahas ya urusan kayak gitunya dibandinginnya nanti. Tapi gampang pisan ini. Nah, aplikasi yang udah dipakai dictionary itu untuk kompresi ya, LZ77 nih, PKZip, yang gitu-gitu ya. Atau LZ78, LZW ya, upgrade-nya dari LZ77 sama LZ78. Compress GIF itu tuh mereka pakai dictionary. Oke, jadi tadinya tuh LZ77 sama LZ78. Terus dikembangin lagi. Ada W itu karena ada si Welsh. Welsh ini tuh memperbaiki yang punyanya Lempel-Ziff ini. Nah, dia mengurangi output encoder dari pasangan kebilangan tunggal tanpa perlu mentransmisikan simbol elemen kedua dari pasangan. Nanti aja itu. Udah, jangan dilihat dulu. Nah, dictionary itu akan diinisialisasi dengan semua simbol yang ada. Jadi kayak misalnya, lo mau apa nih sumbernya? Alfabet. Ya udah, itu berarti dictionary isinya alfabet. Atau lo mau ngirim apa sih sebenarnya biner ya udah 0 sama 1 aja gitu. Kalau misalnya angka Romawi ya udah angka Romawi aja gitu. Nah, nanti kalau misalnya pasti perjalanan ada message yang kagak ada di dictionary, kita harus nambahin gitu. As simple as that, tapi capek kali lah. Udah ya, sekarang caranya gimana? Masukin semua karakter yang akan muncul di dalam dictionary. Terus nanti kita lihat, S itu karakter pertama, C itu karakter berikutnya. Jadi kayak kalian kalau baca, kalian tahu Fibonacci nggak? Deret Fibonacci. Itu kan saya, deret Fibonacci itu yang berikutnya itu adalah penjumlahan dua karakter sebelumnya kan. Jadi geser aja, ini juga gitu. Nah kita lihat dulu karakter pertama. Ada nggak karakter ke berikutnya gitu. String. Kan kalau S karakter pertama, jadi gini, misalnya saya punya, Bu, Ibu mau kirim pesan? Iya, saya bawa alfabet huruf besar semua. Berarti kan dictionary saya isinya A sampai Z kan? Terus saya kirim misalnya Isan gitu ya, San. Isan gitu ya. Berarti kan sekarang kita lihat S-nya siapa? S-nya I kan? S-nya I. I itu ada dong di sini dong. Ada dong I. Nah, terus C itu adalah karakter berikutnya. Saya lihat. Habis I ada H. Nggak ada kan di sini? Berarti saya harus nambahin di dictionary. IH itu saya masukin tuh ke dalam dictionary gitu. Kalau misalnya ada di dalam dictionary, ya udah gitu. Hasilnya berarti ini gitu ya. Berapa nilainya, berapa indeksnya. Tapi kalau enggak, masukin ke dalam dictionary gitu. Nah, nanti tuh bisa misalnya nih ya, berarti kan ini kan masuk nih ke dalam dictionary. Terus nanti kita parsing lagi dong. Nanti kalau misalnya kita cek lagi, udah ada nih. Terus kita ngecek, ini udah jadi S-nya gitu, ini S gitu ya. C-nya tuh sekarang S gitu. Hah, next time gitu ada Isan lagi, kita belum punya IHS. Ya udah berarti di sini tambahin IHS dan seterusnya gitu aja sampai panjang gitu. Nah, itu tuh yang capek kali lah. Kalau ujian tuh udah gila lah, udah capek lah udah. Gitu ya. Tapi gampang gitu, cuman capek. Nah, katakan nih ya, sekarang gini, kita mau bikin message ya.
ada semua yang ada di tabel ASCII. Di tabel ASCII itu ada simbol, ada angka, ada capital word, ada ada uppercase, ada lowercase kan? Sama ada white space kan? Nah, kita mau suruh ngencode ini pakai LZW. Berarti apa? Berarti secara default si dictionary-nya isinya tabel ASCII kan? Kayak gini kan? Nah, lihat ya. Indeks yang kita pakai tuh ini ya, ini indeksnya ya. Ini indeks ya. Jadi kalau misalnya kita punya this is the, berarti di defaultnya tuh huruf-huruf yang muncul di sini tuh di dictionary-nya, berarti kita punya semua ini sebenarnya kan. Nah yang muncul kan E. E itu berapa? Ya lihat aja indeksnya. E itu E kecil ya. Itu 101. H kecil 104. Dan seterusnya ya. Ini bisa ya. Ini tuh indeks nih namanya. Gitu. Udah sampai sini oke? Nah, sekarang mulai ya, kita parsing-parsing ya. Oke, sekarang. This is the. Berarti S yang pertama siapa? T kan? C-nya siapa? H. Berarti yang pertama S, yang kedua C. Outputnya masih pakai yang T ya. Nah, ini kan kalau kalian lihat outputnya dulu ya. Outputnya dulu berarti 116. T itu kodenya emang 116 kalau di ASCII. Desimalnya. Nah, tapi T sama H ini kan ditambahin ini berdua nih. Kagak ada di dictionary, berarti dia tambahin kan? Oke? Indeks nanti dulu. Indeks yang ini nanti dulu. Pinggirin dulu, jangan dilihat dulu. Dah, sekarang kita lihat H. Next-nya apa? I. Outputnya masih ada ya. Ini outputnya ini T16, 116. I itu, H itu 104. Nggak ada di dictionary kan? Tambahin. Oke, udah ya. Sampai situ udah. Sekarang udah sampai I kan? Sekarang S-nya jadi I. C-nya jadi S kan? This kan? Berarti kita ambil I-nya itu jadi output ya. Ini indeksnya. Nggak ada di dictionary, tambahin. Sekarang ini ke sini. Pokoknya gitu ya, selalu geser kan. Ini jadi ke sini, ini jadi ke sini gitu ya. Sekarang S-nya S, habis this ada I lagi nih. 115, ya udah nih indeksnya 15. Tapi kan ini jadi S sama I kan, belum ada kan di dictionary. Berarti tambahin dong. Dah. Nah, next-nya berarti kan next-nya I. Habis I ada S. I ada S. Udah ada di dictionary. Nih, udah ada. Indeksnya ini berarti. Ya kan? Sekarang is. Lihatin. Ini sekarang is. Sekarang berarti ini karena is, jadi S-nya tuh is. Habis is ada T kan? Ini berarti yang diambil S-nya ya. Ini kan nggak ada di dictionary. Jadi kita tambahin di dictionary nih. Kasih indeks baru. Udah. Berarti sekarang masuk ke sini. T. Sekarang berarti nggak is ya. Nggak is. IST berarti T-nya masuk tuh. S itu I ada di dictionary kan jadi is. T masuk ke dictionary. Nah, sekarang berarti kita mulai lagi baru kan. Berarti T. Next-nya apa? H. T sama H ada. Ini kan tadi udah ya, ini udah. T sama H ada di dictionary nggak? Udah ada nih. Oke, berarti udah ada ya. Berarti code-nya yang ini. Nanti kita lihat. Sekarang kita punya TH. TH udah ada nih. Sekarang TH ada. Next-nya apa? E. Tapi kan karena udah ada, berarti kita udah dapat dong kodenya kan 256. Nah, THE belum ada nih. Masukin. Kasih indeks baru. Udah, sekarang abis itu kan tinggal E sendirian, ya udah kodenya ini gitu. Nah, jadi output dari sini cara bacanya adalah di awal gitu ya. Ini kan, jadi outputnya tuh ini 116 itu dari T yang pertama, terus ini dapat dari H 104 gitu ya. Terus ini dapat dari I 105. Terus ini dapat dari S 115 kan? Nah, terus kan this is ada di dictionary, udah kita kasih indeks. Berapa?
258. Nah, ini jadi 258. Terus ada TH kan. TH udah ada di dictionary. Berapa? 256. Makanya ini jadi 256. Terus ya udah terakhir nggak ada lagi kan di belakangnya udah 0, udah habis kan. Berarti 101. Jadi kodenya ini, kebayang nggak? Jadi ini itu kita kodekan menjadi ini. Oke, sampai sini ngerti? Belum, Bu, soalnya indeksnya nggak dijelasin. Indeks ini itu sebenarnya nerusin aja gitu. Kasarnya mah nggak, sebenarnya saya barbar ya. Pokoknya yang belum ada di dalam dictionary aja. Saya dictionary-nya berakhir di angka berapa, lanjutin gitu. Bikin nomor baru aja kayak misalnya peserta Indonesian Idol. Ya udah ngikut aja kan indeksnya peserta ke 207. Habis itu boleh nggak habis peserta 207 2208 gitu, 280 misalnya. Boleh aja gitu asal nggak ada yang bentrok gitu. Cuman kan supaya tertib ya gitu. Nah, ini tuh anggap kita mulai dari 256, ya udah setelah itu ngurut aja angkanya indeksnya gitu sesuai pas kita masukin lagi ke pas kita masukin ke ini apa namanya ke dictionary. Nah, indeksnya tuh nggak se-strict misalnya kita kayak bikin virtual memory atau apa gitu ya, buat kita decode lagi gitu nggak sih. Ini karena cuma ngelihat tabel aja sebenarnya. Gampang nggak? Tapi kesel nanti PR-nya susah saya kasih bukan SC tapi C sama S. Jadi kode pertama dari C ngelihat S-nya gitu. C itu kode berikutnya. Kalau ada maka berarti itu gitu. Kalau ada berarti ini. Tapi kalau misalnya nggak ada, tambahin lagi. Nah, gimana sih, Bu? Oke, kita lihat. Kita lihat. Nih, misal kayak tadi ya. Sekarang kita ngitung nih, ini gimana cara balikinnya, angka tadi. Tinggal lihat tabel aja, Kan di awal tuh kan 0 dulu kan. S-nya tuh nggak ada ya. S ini dimulainya nggak ada. Kita mulainya dari C. Oke. C-nya 116. 116 ada nggak di tabel ASCII? Ada. Dia adalah huruf T. Oke, dapat. Sekarang ini jadi S, ini jadi C. T sama H. T udah kan? Berarti H dong. H 104 ada. Oke ya. Sekarang habis H ada apa? Ada I. I ada nggak di kamus? Ada. Ya udah, berarti I ya. 105. Ya misalnya 104 berarti yang dia 105. 105 dicek ada. Itu dia adalah I. Oke, sekarang ini jadi S. Kita cek. Sekarang 115 nih angkanya. Ada nggak di dictionary? Ada. Gitu. 115 tuh S. Oke, sampai sini oke nggak? Nah, di sini jangan lupa. Yang nggak ada tuh kita masukin gitu. Jadi kayak misalnya, nih ya, TH. Ini masih kosong nih ya. T itu ada kan di ASCII kan. TH nggak ada, masukin nih. Kasihlah kode gitu ya. Indeks. Udah gitu, HI juga nggak ada, masukin. IS juga nggak ada, masukin. Ini indeksnya ngurut aja gitu. Dah, sekarang naiknya S. Tapi ininya 258. 258 ada nggak? Oh, ada nih di dictionary yang ini. Ternyata dia adalah is. Oke, is ada. Berarti sekarang ini is. Tapi berikutnya adalah TH. Gitu. Is udah kan tadi. Berarti ini masuk dong TH. Gitu kan ya. Benar nggak? TH kan ini ya, 256 kan TH kan. Dah. Sekarang ini TH. Terus kita akhirnya 11 Berarti ini kan gitu. Ya udah, berarti ini ya udah gitu aja kan, tinggal dibalik aja. Jadi akhirnya kita dapat this is the lagi gitu. Jadi tadi udah nyatet tuh dibaca lagi kalau tadi nulis. Ya gitulah gitu ya. Gak, saking gampangnya sampai bingung. Nah, yang nyebelin dari ini, nih kalau saya kasih PR ini nangis nggak? Liatin. Ini panjang banget. Jadi nanti kalian satu-satu nih. W ada nggak representasinya? W ada.
nggak ada gitu kan deh. Ada. Oke, A ada. WA nggak ada, tambahin. Oke. Sekarang A sama B. A ada, B ada, tapi AB nggak ada, masukin. B ada, BB nggak ada, masukin. B nggak ada, B ada, A ada, BA nggak ada, masukin. Gitu. Sampai nanti akhirnya gitu. Nanti, nah Bu, panjangnya bisa segimana? Nah, banyaknya panjangnya gitu. Kayak misalnya, sebanyak dia tuh ada berulang muncul berapa kali. Contoh ya, misalnya, ini bisa panjang sih. Ini tuh the longest nggak ya? Ini segini tuh kan, ini kan sama ya. Jadi kalian harus masukin segini dan ini ya. Nah ini tuh satu kata kan jadinya. Maksudnya dia bakalan ke-trace masuk ke dalam dictionary-nya gitu. Jadi nanti PR satu dari aritmetik, satu dari sini ya. Nanti saya pilih yang sependek aja. Gitu, dictionary udah selesai. Ini kayak yang ini aja lebih gampang. Oke. Nah, saya contohin ya. Udah nyuruh. Nih. Saya tadi udah nyuruh. Nah, nih. Nyuruh si ChatGPT. Saya kayak gini ya. Kan aba, baba, gitu kan ya. Nah, berarti kan cuma ada 2 huruf. Berarti default dari dictionary-nya adalah hurufnya kan cuma ada 2 kan? Berarti kan cuma punya A sama B. Berarti indeksnya 1 sama 2. Dia bilang katanya index can depending of implementation. Jadi kalian indeksinya mau dari 0 boleh. Tapi dia pakai 1, 2 biar gampang kata si ChatGPT-nya. Oke. Dah, sekarang kan kosong dulu. Berarti kita ngambil A dulu kan. A ada nggak di dictionary? Ada, kodenya 1. Oke. Udah A, ada apa? Ada AB. AB ada nggak di dictionary? Nggak ada. Masukin ke dictionary. Gitu. Kok nggak ada di sini? Nih, saya dari sini aja ya. Masukin ke dictionary. Jadi pada saat A udah ada. Outputnya berarti 1 kan. Tapi pada saat dia nambahin B, nggak ada AB. Nah, AB ini kan indeksnya jadi 3 kan. 3 dari mana? Nerusin tadi indeks yang nggak ada. Sama yang tadi kenapa 256, Bu? Anggap misalnya ASCII itu paling bawahnya berapa representasinya. Nah, kita nerusin gitu. Udah ya. Sekarang B. B udah diambil nih. B ada dong. Gitu ya. B ada. Nah, BA nggak ada nih. Masukin. Inputnya jadi 4. Nah, terus sekarang tadi apa tadi? Ini kan AB kan. Sekarang ada B, udah AB ketemu A lagi. Hah, tapi AB sekarang udah ada. Oh, indeks 3 gitu. Terus sekarang karena AB udah ada, sekarang kita ketemu B sama A kan. BA ada ya. Tapi berarti kalau ABA nggak ada. Gitu. AB udah ada, BA udah ada. Tapi ABA belum ada. Masukin lah, kasih indeks yang baru. Dah. Nanti udah ada BAB kan. BAB. Udah ada BA kan. BA ketemu B kan. Gitu. Berarti kalau BAB belum ada, berarti masukin ke sini. Kasih indeks lagi. Dan seterusnya gitu. Kebayang jadi gini. Jadi inputnya ini ya. Jadi kita dapatnya begini dictionary-nya. Nah, nanti encoding-nya itu dibalik kayak gini. Ini longest match-nya kan kayaknya ini ya. Jadi A dulu. Terus ada AB. AB berarti 3. Oke, habis AB berarti AB A gitu ya. BA ada. A udah pergi, berarti tinggal baba-baba kan. Baba-baba, ba-nya itu ada di 4. Oke. Berarti B-nya hilang, A baba-baba. Berarti A masuk. ABA ada nggak? ABA ada indeks 5. Dah. ABA A-nya hilang, berarti baba-baba. Tinggal baba-baba kan. Ba ada nggak? Ba ada. Longest match-nya ada ya, ba kita punya ya. Gitu. Tapi BAB itu belum ada, masukin ke dictionary gitu. Jadi ini sebenarnya step through-nya kayak gini gitu ya.
Sehingga hasilnya begini gitu, encodingnya kayak gini, 121.442 gitu. Jadi cara encodingnya kayak gitu. Jadi sebenarnya ini kan panjang gini ya, ambil satu, kalau udah ada masukin output code-nya, kalau belum ada masukin ke dictionary. Gitu aja. Ini kayak BAB, nggak ada kan? Masukin jadi indeks 6. Nih udah pergi, terus tinggal BA-nya udah pergi ya. Jadi ini tuh nyoretnya gini caranya. Ini kan udah ya, ini hilang gitu ya. Ini ya, B ini juga hilang gitu ya. Ini hilang, ini hilang. Terus ini ada ba, berarti ini hilang. Tinggal baba kan. Baba, tapi dia ada B-nya kan. Udah dimasukin. BAB 6 kan. Nah, ini ba-nya hilang, berarti tinggal BA. Nih BAB udah ada nih, tadi udah kita masukin gitu ya. Jadi dia tetap pakai indeks yang BA aja, yaitu 4 gitu. Jadi ini hilang, tinggal BA. Nah, BA itu kan yang ini kan, udah yang ini keluar di sini. Berarti B-nya ini pergi, tinggal A. A itu berapa? Tinggal B. Jadi ini sisa outputnya B itu adalah 2 gitu. Jadi nanti kodenya itu 1, 2, 1, 4, 4, 2 gitu. Jadi sama kayak gini juga. Yang tadi jadi tinggal baca mundur aja. Nah, itu kesel tapi ya udahlah gitu. Nih. Gitu ya. Jadi outputnya kalau kita balikin ya udah kita tinggal baca aja per angka jadi huruf gitu ya. Oh nih ya. Ntar kita suruh decode ya. Habis itu udahan ya. Demonstrate the process of decoding. Salah. Salah. Rata. Nah, ini maksudnya. Kok mana sih? Tunggu. Yang tadi angka mana? Oh, ini decodingnya udah. Oh, ini udah ada. Sorry. Ini udah ada. Nah, iya ini. Berarti ngebalik aja. Tadi saya salah lihat tabel. Iya. Berarti kan kalau misalnya kita udah dapet ya. Ini ya. 1, 2. Berarti kita cek kan. 1 tuh siapa? Berarti A. Gitu kan. 2 itu siapa? Berarti B. 1 tuh siapa? A. Gitu kan. Udah gitu aja. 4 siapa? AB. 4 tuh siapa? 4 itu ya BA malah. BA. 4 itu BA. Terus 4 lagi BA lagi. Berarti ABA. Gitu kan ya. 2 itu siapa? 2 itu B. Udah berarti jadinya gini kan. Indexingnya. Oh udah ada tadi. Nah kelihatan. Jadi tadi yang ini encode. Nah ya jadi gitu aja. Nah kalau misalnya kalian pakai yang tadi ya. Yang nanti saya kasih PR kayaknya yang ini deh. Nah yang ini aja. Ini. Berarti ini caranya kayak gini aja. Di parse per 2 ya. 2 simbol. Maksudnya 2 simbol tuh bisa aja misalnya yang satu A, yang satu AB, yang satu A, yang satu BA gitu. Bisa gitu ya. Bandingkan 2 simbol. Kalau dia tidak digabungkan dan belum ada di dictionary, tambahin gitu. Jika kayak ini, kita parsing A. A udah ada. Ya sekali lagi ya. Ini kan udah ada A ya. A udah ada. Output code-nya A. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang apa? Sekarang B kan? Sekarang ambil B. B udah ada kan ini kan? Berarti ini outputnya B. Sekarang kan A-BABA. A sama B kan nggak ada. Nih, A sama B nggak ada kan? Masukin ke dictionary. Pastilah indeks 3. Terus sekarang ada nextnya A. A ada di dictionary jadi 1. Nih, A ini hilang. A hilang. Oh, sorry.
Sorry, nggak dicoret. Tadi kan dia baru masuk ini, baru masuk dictionary. Sorry. Ya, B udah ya dicoret ya. AB kan belum ada, masukin ke sini. Oke. Abis AB ada apa? Abis AB ada A. Gitu. Ntar dulu. Abis AB. Enggak dong. Sekarang kita abis A. Abis ini kan A-baba kan ya. A-baba berarti kita ambil A. A ini kita ambil, kita dapat simbol A kan. Udah, berarti tinggal baba kan. Nah, baba kita ambil B. Tapi BA belum ada. Ya kan? Jadi kita longest match-nya kan BA ya. B ada sih, B ada. Cuman nih kita lihat next-nya. B udah ada di dictionary. Tapi di next-nya tuh ada A. Ba ini belum ada. Berarti kita tambahin ke sini. Gitu. Oke? Berarti ini sekarang longest match-nya bukan 1 digit lagi, jadi 2. Ini kita hapus. Nah, berarti dia indeksnya berapa? 4 gitu kan? Udah, berarti tinggal babak kan. Berarti kan BA. Next-nya kan B. Ini kan BA. BA ada nggak? Ada. Berarti ya udah, BA ada, ini hilang. Berarti ini 4 nih. Gitu. Tinggal ba. Nah, ini kenapa longest match-nya nggak 4 ya? Ini kenapa nggak 4 ya? Kenapa dia gitu ya? Kan harusnya, ini kan harusnya coret ya. Kenapa B ya? Kenapa nggak? Oh, karena harus selalu berdua ya? Harus 2 ya pasangannya tuh. Karena kalau ba ini kan nggak ada lagi. Kalau saya kepikirnya malah ini longest match-nya ba loh. Ini ba lagi ya. Ini 4. Soalnya nih kenapa A-nya nggak ada gitu. Nanti kita cek lagi lah si ChatGPT. Tapi intinya gitu ya. Eh, soalnya kan sampai habis. Kayak tadi ya, yang ini ingat nggak? Nah ini kan sampai TH, E. Sampai E-nya habis. Ini dong. Nah ini kan sampai habis kan. Berarti kan kalau ini berarti sampai A ya. B. A. Berarti 1 dong harusnya. Nah ini agak bingung nih. Yang ini saya agak bingung. Belum yakin. Tapi kata ChatGPT gitu. Tapi I don't believe it 100% dulu. Oke, ini udah sampai berarti kan kodenya gini. Kalau saya kebayangnya sih 1, 2, 1, 4, 4, 4 gitu ya. Oke. Nah, decoding berarti dibalikan. Berarti kita punya 1, 2, 1, 4, 4, 2 kan. 1, 2, 1, 4, 4, 2. Berarti tinggal kita lihat aja. 1 tuh ada nggak representasinya di dalam dictionary. 1 tuh ada, yaitu A gitu. Oke. Sekarang 2 ada nggak? 2 ada, yaitu B. Terus sekarang 1 lagi ada nggak? Ada, yaitu A. 4 tuh ada nggak? 4 ada, yaitu apa? BA. Ya udah, tinggal ngeliat aja. 4 ada lagi nggak? Yaitu BA. Iya. 2 ada nggak? 2 ada, itu B. Ya udah, berarti gampang decode mah, tinggal lihat. Jadi hasilnya AB, 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 BA. Nah ini kan aneh kan ini. Kenapa belakangnya B bukan A? Nah, ini kayaknya ada yang salah deh. Si ChatGPT kayak ada yang miss deh. Tapi gitu ya, ngerti ya? Segampang itulah gitu pokoknya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita absen. Jadi dictionary itu cuma gitu. Nanti minggu depan kita move on ke nextnya, tapi saya bahas-bahas yang misalnya yang kalian masih belum ngerti gitu ya. Kok ini ya? Sorry. Ini saya hapus dulu. Absen dulu. Ya, dia keluar. Yes dulu. Sabar ya.
Tungguin. Kok belum submit? Ntar lo yang tadi ya. Dosen. Nah, tadi udah masuk kok. Kita pertemuan ke 10. Oke. Nah, kan ini udah berarti. Oke, yang tadi. Nih. Dosen. Thank you. Oke. 11. Oke. Absen. Zainul, Arifin, Hadir, Bu. Ihsan. Oke. Agung Rizky. Saya, Bu. Siap. Otnil. Hadir, Bu. Oke, Otnil hadir. Rizky Januar. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Yoza. Hadir, Dino. Bu. Oke. Andika Atar. Hadir, Bu. Andika Atar ada. Rahmanda Febrio. Hadir, Bu. Siap. Rehana ada. Hadir, Rehana. hadir, Oh, oke. Sip, sip. hadir. Iya, tadi soalnya lihat. Rafli. Hadir, Bu. Raf. Oke. Daryl. Hadir, Bu. Daryl ada. Khalid. Nurrahman. Hadir, Bu. Hadir. Oke, siap. Alfaiz Raihan. Hadir, Bu. Oke. Rifki Muhammad Rahab. Hadir Ibu, aku Sekarang joinan Rafli. nama Zoom-nya Rafli Ibu. Oke, Rifki. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Raf. Fahriza. Fahriza. Oke, Ihsan ada ya, Ihsan? Syauki mana, Syauki? Hadir, Bu. Syauki ada. Ih, ada semua loh. Oke. Kita berapa orang sih sebenarnya? 16. Berarti kurang. Oh, yang satu gabung ya tadi ya? Oh, iya. Oke. Nah, sampai sini nggak ada kalau nggak ada pertanyaan, udahan nih. Nanti tugas saya upload ke itu ya. Ntar saya ngintip dulu bentar ya. UTS gimana? Bisa nggak perbaikan? Tapi Ihsan kayaknya ngirim message ya, bingung ngitung apa gitu. Biarin lah nggak apa-apa. Pokoknya kerjakan sebaik mungkin kan. Misalnya siapa ya? Saya lihat Rafli deh. Oke. Nah, nanti tuh kayaknya sih, saya lihat dulu ya. Saya belum selesai juga meriksanya. Saya nanti kayaknya mau nilainya mau kalau nggak dibagi dua nih Otnil ya. Nggak tahu dibagi dua, nggak tahu ngambil yang lebih bagus. Cuman gini, sekarang tuh di TELU kita harus pakai rubrik penilaian gitu. Jadi kayak misalnya apakah benar menghitung ini tapi ininya salah dan gitu-gitu ya. Nah, kalau saya dulu sih pakai intuisi aja. Jadi misalnya oke nih,
dia ngitungnya benar, cuman angkanya salah itu suka saya anggap ya udah deh bolehlah gitu. Hampir mirip nilainya sama kalau benar gitu. Tapi dia ngitungnya benar, cuman salah ngitung angka gitu tuh. Kalau saya masih oke, cuman kalau sekarang kalau pakai rubrik tuh beda. Jadi ada kriterianya gitu. Saya belum nyoba sih. Nah, itu tuh nanti harusnya sih diperiksa sama kampus. Jadi harus sesuai itu. Tapi masih sih mau diperiksa sesuatu. Begitu. Jadi nanti saya harus baca rubrik terus oh ini oke sampai sini berarti ini skornya sekian sampai sekian gitu. Oke lah. Nanti saya ini ya. Jadi tugas kumpulin. Jangan lupa perbaikan UTS jangan lupa segera kumpulin. Terus ya udah. Kalau nggak ada pertanyaan kita udah selesai. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Ya udah kalau nggak ada terima kasih banyak. Thank you for today. Sampai minggu depan. Makasih, Bu. Kasih Makasih, Ibu. Bu. Terima Bye-bye. kasih Ibu, terima kasih. Sama-sama. Bye-bye all. Thank you.